Oke. Ya, hari ini kita belajar tentang penelitian. Jadi, penelitian dan tahapan-tahapan yang ada dalam atau pada saat kalian melakukan penelitian, gitu ya. Ini adalah merupakan pertemuan pertama lah kita mulai masuk belajar tentang ini metodologi penelitian. Nah, karena ini sangat penting, jadi alangkah baiknya jika kalian menyiapkan catatan, entah itu Word, entah itu coret-coretan pakai kertas dan sebagainya, itu sangat penting. Oke, ya. Sebelum kita mulai, kira-kira suara saya kedengaran jelas nggak? Halo, sepi amat. Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak, jelas. Oh, by the way, ini ada anak saya di belakang, jadi mungkin kalau ada berisik-berisik dikit, ya maklumin aja ya. Gitu. Lanjut. Nah, saya present dulu. Ya, sudah kelihatan apa yang saya share? Udah ya. Oke. Ini adalah file yang judulnya yang ini nih. Mana sih? Ada di UVC yang ini. Ya, saya ambil dari UI ya. Metodologi penelitian pada bidang ilmu komputer dan teknologi informasi. Ya. Nah, ini. Nah, sebelum masuk ke, kalau kalian lihat secara sekilas, ya, inilah langkah-langkah yang akan kalian lalui pada saat kalian mulai nanti memasuki atau membuat tugas akhir dalam bentuk skripsi. Ya, mulai dari bab 2 nih, identifikasi, literatur review, desain, menentukan metode, kemudian melakukan analisis dan sebagainya. Ya, analisisnya banyak banget. Kemudian terakhir membuat laporan ilmiah. Nah, laporan ilmiah inilah yang nanti di level kalian itu namanya skripsi. Kalau di S2 itu namanya tesis dan S3 namanya disertasi. Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Oke, sebelum sampai itu semua, saya ingin sampaikan dulu definisi tentang melakukan penelitian itu apa. By the way, kalian sambil minum atau ngeteh sambil ngopi lah biar nggak ngantuk. Ya, biar efektif. Oke, penelitian merupakan suatu proses atau mencari sesuatu secara sistematis, menggunakan metode atau prosedur tertentu yang berlaku. Jadi bedanya misalnya melakukan penelitian yang disebut penelitian kalau dia melakukan dengan cara-cara yang sistematis ya, ada langkahnya. Kayak yang pertama A, B, C, D, E gitu misalnya. Nggak bisa A, habis itu ke C, habis itu ke B, habis itu ke D gitu ya. Nah, dan langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan atau yang dilakukan itu gitu ya, itu punya dasarnya, dasar saintifiknya. Dia punya alasan kenapa langkah-langkah tersebut itu dilakukan gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan. Ya, contohnya gini, yang bukan penelitian nih, contohnya itu kalau kalian itu deh lihat resep makanan gitu misalnya. Ya, resep makanan itu bentuknya langkah-langkah tuh. Ya, langkah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Makanannya apa ya misalnya? Bakso lah gitu misalnya, resep bakso gitu misalnya. Tapi resep bakso orang A dengan resep bakso orang B mungkin step by stepnya bisa beda gitu ya. Mungkin orang A itu menyiapkan bahan apanya dulu gitu ya, bahan 1 gitu misalnya. Sedangkan orang B menyiapkan bahan 2 dulu, baru bahan 1 gitu. Nah,
tidak ada nih dalam membuat bakso itu, resep bakso lah gitu misalnya, nggak ada tuh kayak panduan yang saintifiknya, tidak ada panduan metodenya atau prosedur yang bakunya gitu, yang baku yang diakui. Artinya diakui itu bisa diakui secara di dalam dunia ilmu pengetahuan ya, baik ya, kalau bisa sih yang ada di seluruh dunia gitu ya. Nah, jadi selama kalian melakukan sesuatu terus mencapai solusi tertentu tapi tidak dengan cara-cara metode atau prosedur-prosedur standar, itu mungkin tidak bisa disebut sebagai penelitian. Oke, tapi apa ya, itu lebih lebih tepatnya mungkin uh, non penelitian ya, atau kalian eksperimen gitu ya. Eksperimen pun sebenarnya juga ada langkah-langkahnya gitu. Nah, itu apa namanya? Bedanya ya. Saya analogikan tadi. Nah, itu yang non. Kalau yang penelitian seperti apa? Contohnya kayak skripsi, tesis atau disertasi. Pasti langkah-langkah pertama itu adalah identifikasi masalah, kemudian literatur review, kemudian desain penelitiannya seperti apa, metode yang digunakan seperti apa, teknik untuk menganalisa hasil seperti apa. Nah, langkah-langkah itulah yang sudah menjadi standar, artinya diakui. Kamu bikin skripsi di Indonesia begini gitu ya, di kampus lain juga sama gitu. Plus minus sama, maksudnya ada yang berbeda dikit-dikit, tapi secara garis besar itu sama gitu ya. Di kampus di luar negeri pun juga sama, tapi mungkin istilahnya yang berbeda gitu, atau kata-katanya berbeda, tapi langkah-langkahnya itu tetap sama dan terukur gitu ya. Jadi kalau kamu nggak mungkin tuh bisa bikin skripsi dimulai dari ini dulu, bikin programnya dulu atau implementasinya gitu, nggak ya. Baru nanti bikin tulisannya. Nah, nanti itu agak riskan, agak bahaya. Atau kalian bikin ini dulu, uh, bikin bab tiganya atau desain penelitiannya dulu, bikin metodologinya dulu, baru nanti bikin itunya, judulnya apa. Nah, itu juga kurang tepat gitu. Gitu ya, lanjut ya. Masih sama saya kan kalian nih? Masih Pak, masih. Masih Pak. Oke, kecepatan apa kelambatan nih? Tidak Pak, normal Pak. Normal, siap. Nanti saya klik yang lain dulu. Ayo, nih baca nih bahasa Inggris nih biar gak ngantuk. Wait, saya mau ngambil ini udah. Nah, ini dulu deh. Terus buat apa kita melakukan riset atau apa sih tujuannya gitu ya? Nah, saya nggak mau basa-basi deh. Langsung kita masuk ke arah penelitian yang uh, apa ya, sesuai dengan levelnya kalian ya. Dalam hal ini kan S1 ya. Ya. Nah, di level S1 itu melakukan penelitiannya itu tidaklah untuk ini untuk menemukan sesuatu yang baru. Ya, misalnya kamu menemukan metode yang baru gitu, yang tadinya belum ada dan sekarang ada ya, karena kamu melakukan hal itu ya. Itu terlalu jauh ya. Untuk tujuan penelitian di level kalian, itu mungkin lebih cocok untuk yang poin nomor 4 dulu. Tuh, dan nomor 4 kalian lihat, untuk menguji hipotesis yang reasonable gitu ya. Yang apa, kalian ada hipotesisnya, kalian ingin melakukan apa, kalian membuktikan hal itu bisa terjadi apa tidak, seperti itu ya. Kemudian itu yang kedua, yang apa namanya, yang memiliki karakteristik untuk di level kalian itu adalah nomor 3 ya. Nah, establish relationship between with which something occur or with which is related with something else. Jadi kalian itu melihat ininya, uh, namanya if then-nya, atau
korelasinya gitu ya. Korelasi atau relasi. Jika saya melakukan A akan menghasilkan apa B, if then-nya. Atau kalau dalam bahasa SPK-nya atau sistem pakar disebut aturan produksi ya. Nah, if then-nya apa? Jadi ada if-nya dulu, kemudian kamu jika kondisinya demikian, terus kamu melakukan riset dengan metode-metode tertentu untuk membuktikan bahwa makanya akan seperti apa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk menentukan if sampai nanti menentukan then-nya itu mau jadi apa. Nah, itu kita membutuhkan suatu langkah-langkah. Jadi langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat yang tadi tuh yang sesuai dengan standar yang berlaku umum gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai metodologi. Oke. Itu yang kita sebut sebagai metodologi gitu. Ya. Nah, ada yang tahu nggak kalau kalian kira-kira apa sih bedanya skripsi dengan disertasi dilihat dari apa ya kedalaman risetnya? Ada yang tahu nggak? Yo, ada yang mau ngasih pendapat nggak? Ada? Wah, Tidak, sepi Pak. nih. Hah? Ora. Belum tahu, Pak. Wah, pasrah banget. Iya, ya. Pasrah banget nih. Wah. Jadi gini, kalau di level S1 ya, eh, tadi kan fokusnya tuh untuk membuktikan apa yang diinputkan, kemudian diproses, jadinya outputnya seperti apa. Jadi kalian masih diperbolehkan tuh, kayak misalnya membuat kayak semacam aplikasi kayak gitu ya, semacam aplikasi atau yang nggak hanya aplikasi sih bentuknya ya, atau bisa bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk statistika atau dalam hal ini menganalisis menggunakan metode statistika misalnya seperti itu. Kemudian apalagi mengkomparasikan ya, komparasi itu membandingkan gitu, misalnya apa namanya performansi gitu ya, metode A dengan metode B dibandingkan ya, itu masih bisa tuh, masih diizinkan ya. Ya, kalian di S1 itu tidak ditekankan secara langsung untuk menggunakan atau meng-create metode sendiri gitu. Jadi misalnya kalau kalian bikin apa ya, mencari jalur terpendek gitu. Cari jalur terpendek untuk routing protokol pada jaringan X gitu misalnya ya. Kalian boleh tuh menggunakan metode-metode yang sudah established tanpa kalian perlu mengembangkan lagi metode itu gitu ya. Jadi tadi bikin routing pakai algoritma N algorithm gitu misalnya, algoritma semut gitu. Ya kalian boleh pakai algoritma semutnya gitu. Tapi kalian tidak ditekankan untuk memodifikasi metodenya gitu ya. Jadi kalian tidak menemukan sesuatu yang baru, tidak ditekankan untuk menemukan sesuatu yang baru. Akan tetapi menggunakan literasi yang ada. Oke, bentar dulu ya. Gunakan literasi yang ada untuk membuktikan apakah judul kalian itu apa namanya bisa reasonable nggak, bisa menghasilkan sesuatu apa enggak gitu. Dimana sesuatu itu bentuknya bisa macam-macam. Tadi saya bilang bisa statistik, bisa komparasi, bisa aplikatif gitu ya. Nah itu bisa macam-macam. Tapi tidak dituntut untuk menambahkan metode baru gitu. Nah kalau tesis ada seperti itu, ada unsur lagi ya, dia di minimal dia punya metode tertentu atau dia modified metode tertentu gitu. Kalau di S3 minimal dia memodified metode tertentu dan kalau bisa dia menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada
gitu. Jadi itu level-levelnya S1, S2, S3 gitu. Jadi di level kalian masih enak lah, masih santai lah gitu ya. Maksudnya masih nggak terlalu susah gitu. Tapi walaupun demikian nanti biasanya banyak yang rontok itu bukan karena bikin programnya gitu mungkin. Tapi mungkin pada saat dia menulis laporannya gitu. Nggak jadi-jadi. Direvisi melulu bab satu, direvisi lagi. Nggak oke-oke gitu. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Itu kadang-kadang bikin eh, proses meneliti itu menjadi sangat berat gitu. Ya, makanya penting bagi kalian untuk memperhatikan dan mencatat apa yang dan bertanya ya saat kita ada pertemuan online kayak gini nih. Karena ini nanti akan kalian lewati ya. Bentar, setiap langkah ini yang ada di 1 sampai nomor 7 ini, setiap langkahnya itu akan kalian lewati step by step-nya. Oke, jadi contohnya gini. Kalian belum punya masalah, kalian nggak bisa tuh menentukan rumusannya. Apalagi menentukan penelusuran pustaka, apalagi rancangan penelitian. Oke, gitu ya logisnya. Jadi ini dulu clear gitu ya, 1 sampai 3 dulu clear, baru kita bisa merancang ini. Gitu ya. Jadi kadang yang bikin problem itu adalah saat kita bahkan belum tahu kita mau bikin judul apa. Gitu. Nah, itu kita kayak apa ya, bingung sendiri gitu. Ya, bingung sendiri. Apa ya judulnya? Gimana caranya bikin judulnya? Apa langkah-langkah yang harus saya lakukan? Nah, itulah yang kita bahas di Med Open kita, ya. Nah, apalagi saya kan ingin mengarahkan bahwa mata kuliah kita ini nggak terlalu banyak teoritis yang membahas kayak gini nih, kayak gini teoritis. Maksudnya kayak gini misalnya nih, kayak apa? Tipe riset deskriptif, analitis, apa bedanya? Kemudian applied fundamental bedanya apa? Nah, kuantitatif kualitatif enggak. Tapi saya ingin menekankan bahwa apa langkah-langkah realnya yang mungkin akan kalian temukan atau kalian akan lewati step by step-nya pada saat kalian nanti selesai dari mata kuliah Med Open ini gitu. Oke, sehingga penting sekali untuk kalian uh, sudah punya apa yang kalian mau teliti dimulai dari awal pertemuan metodologi penelitian ini. Oke, gitu ya, penting sekali. Problemnya adalah kita nggak bisa tatap muka. Oke, problemnya kita nggak bisa tatap muka nih, jadinya agak susah memberikan gambaran-gambaran, kasih tips dan triknya langsung gitu ya, karena harusnya per orang itu punya ininya dia, punya tema risetnya sendiri, jadi bimbingannya tuh per orang gitu ya. Ya, tapi paling tidak ini bisa memberikan gambaran kalian gitu. Oke, masih masih melek kan ya? Nah, Masih Pak, masih. Masih Pak, Masih masih Pak. Pak. apa namanya? Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Lanjut? Lanjut Pak, lanjut. Oke. Terus ini deh. Nah, jenis apa outputnya? Ya, ini outputnya ya. Output atau hasilnya tuh apa sih gitu? Hasilnya sih bisa ada banyak sebenarnya. Bisa berupa produk. Ya, produk itu yang udah jadi lah gitu ya. Ya, maksudnya kalau aplikasi komputer gitu, misalnya itu bisa disebut sebagai produk. Atau belum jadi produk, tapi baru sebatas prototype. Artinya prototyping itu adalah uh, kalau kalau uang gitu ya, kalau uang itu bukan uangnya yang dihasilkan, tapi cetakan untuk mencetak uang itu. Nah, itu contoh analogi dari prototype gitu ya. Jadi cetakan untuk membuat uangnya gitu. Nah, ini sama juga kalau di penelitian juga gitu. Kalian mungkin menciptakan tidak sebuah produk, tapi mungkin frameworknya atau langkah-langkah kerja, sehingga kalau langkah-langkah kerja tersebut diikuti bisa menghasilkan suatu produk di kemudian hari. Nah, itu yang disebut sebagai prototype atau purwarupa. Nah, ini hak paten, misalnya kalau kalian sudah punya invention gitu ya, sudah punya penemuan,
Itu bisa juga. Atau HKI, hak kekayaan intelektual. Kalau kalian misalnya nih bikin jurnal terbit gitu di jurnal mana gitu ya, atau di conference mana, bisa tuh di claim hak kekayaan intelektualnya itu milik kalian. Atau kalian bikin buku gitu ya, hasil dari riset kalian dibukukan. Nah, itu bisa juga jadi hasil risetnya. Atau publikasi, ya publikasi ini nggak harus di jurnal internasional, tapi bisa di jurnal nasional ataupun lokal pun boleh, internasional juga boleh. Ada lagi yang disebut proceeding. Ada yang tahu nggak proceeding apaan? Ada yang tahu nggak proceeding? Ada yang tahu? Tidak Pak, tidak tahu. Serius nih, bener nih. Kalau jurnal kalian tahu nggak? Jurnal. Kenal tahu Pak. Kalau kalau bedanya sama proceeding nggak ada yang tahu nih. Masa sih? Kalian pernah nggak ada yang ikut conference sebelumnya, konferensi, seminar seminar nasional gitu? Pernah nggak? Ada yang pernah ikut nggak? Dengan dosennya, dosen yang lain mungkin? Belum. Belum Pak, belum. Semuanya nih. Dengan tema tertentu. Apa nih maksudnya si Stephen nih dengan tema tertentu? Jurnal yang dipublikasikan dengan apa tema tertentu gitu bukan, Pak? Iya. Misalnya jurnal kecerdasan buatan gitu misalnya ya. Iya, Ya itu AI. isinya, misalnya itu isinya AI semua, tentang AI atau pecahan-pecahannya. Nah, itu kan jurnal ya. Kalau kamu udah tahu ya kalau jurnal ya. Kalau proceeding, belum tahu ya. Nah, jadi kalau proceeding itu adalah hasil penelitian yang diseminarkan. Jadi kalian ikut tuh. Nah, kalau jurnal itu nggak diseminarkan gitu ya. Jadi kalian kayak submit ke jurnal tertentu, nanti di review sama dari jurnalnya. Kalau lolos langsung diterbitkan gitu. Nah, kalau proceeding itu kita harus presentasi dulu hasilnya dalam bentuk diseminarkan gitu ya. Baik itu lokal, nasional ataupun internasional. Nanti hasil yang sudah diseminarkan tadi dikumpulkan jadi satu buku, itu yang disebut sebagai proceeding gitu ya. Itu proceeding itu istilah yang sangat umum loh, yang harus kalian pahami dari awal sejauh-jauh hari. Kalian harus pahami itu ya. Proceeding dan jurnal bedanya, karena nanti kalian siapa tahu di aturan program studinya nanti harus menerbitkan publikasi. Nanti di sana tertulis proceeding ataupun jurnal bereputasi. Nah, apa ya yang disebut jurnal ataupun proceeding yang bereputasi? Apa ya yang membedakan dia? Apa ya? Kalau bereputasi nasional seperti apa, bereputasi internasional seperti apa? Nah, itu challenge juga ya. Kalau kalian nggak tahu istilah-istilahnya, itu. Lanjut lagi deh. Nah, lagi ya. Tuh. Oke, sebelum ke sana, ada pertanyaan nggak? Saya mau jelasin yang ini nih kalau kalau nggak ada. Ayo, nggak ada ya? Nggak ada. Lanjut. Ya, nih adalah jenis-jenis penelitian. Deskriptif versus analisis. Ya, deskriptif kalau kita baca dulu sebentar. Kalian baca juga ya. Descriptive research terdiri dari survei dan penemuan fakta-fakta atau investigasi berbagai hal ya, dengan tujuan untuk menjelaskan beberapa kondisi yang terjadi. Oke, terjadi at this time gitu ya, in present time gitu ya. Jadi sama seperti gini, kalau kalian jadi wartawan lah. Oke, kalau kalian jadi wartawan itu ada suatu kejadian gitu ya. Kalian amati apa yang ada di sana, terus kalian catat mungkin, dan itu kalian sampaikan dengan cara mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat itu.
ya itu juga sebenarnya riset juga, ada langkah-langkahnya juga sih, gitu ya, gitu ada langkah-langkahnya juga. Sebentar ya, ada langkah-langkahnya juga gitu, ya. Itu yang deskriptif. Ya, kalau analisis atau analytical itu ada di sini. Oke, mana nih? Comparative on that hand, analytical research could be used the fakta atau informasi atau data yang sudah ada sebelumnya. Oke, jadi kita bisa pakai data masa lampau, ya. Kita nggak harus yang present time sekarang gitu ya. Kita bisa pakai data masa lampau, kemudian kita analisis itu kenapa hal itu bisa terjadi, ya kenapa hal itu bisa terjadi. Contohnya gini, sederhananya, ini nggak ada hubungannya sama ilmu komputer sih sebenarnya gini. Ini ada hipotesis. Hipotesis itu apa ya? Dugaan awal. Hipotesis gini. Anak-anak yang sarapan pagi cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi, cenderung lebih cepat uh, menerima pelajaran dibandingkan anak-anak yang tidak sarapan pagi. Nah, kayak gitu. Nah, kita dapat data anak-anak yang sarapan pagi dari mana? Yaitu data lampaunya gitu. Misalnya 500 data dari tahun sekian sampai tahun sekian, kayak gitu. Itu di daerah A misalnya, ya. Ya, kalau itu hanya khusus di daerah A, mungkin akan berbeda hasilnya untuk di daerah B, ya. Nah, nanti hasil data itu dianalisis dengan metode tertentu, ya, sehingga nanti untuk membuktikan hipotesis tadi atau dugaan awal. Apakah benar bahwa kalau anak-anak yang sarapan pagi itu dia bisa lebih cepat menyerap pelajaran? Ya, hasilnya bisa iya, bisa tidak, ataupun nggak ada hasilnya gitu. Nggak ada hasilnya maksudnya gini, tidak sesuai uh, bias gitu loh. Tapi ada misalnya ternyata ada mayoritas yang nggak sarapan tapi bagus semua. Nah itu ada yang bias, ada yang ganjil gitu. Nah itu juga akan jadi riset lanjutannya lagi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah itu adalah tipe analytical uh, research. So kalian kalau bikin skripsi, kalian masuknya kira-kira yang deskriptif, tipenya deskriptif atau yang analitis? Ayo, kalau kalian tadi sudah digambarin. Jangan malu-malu ya. Analitis. Hah? Kalau menurut saya analitis, Pak. Good. Analisis. Apa lagi? Ya benar, itu analisis. Apa yang dianalisis? Salah satunya adalah temuan-temuan yang kalian baca melalui paper orang lain. Kalian tahu namanya itu kan ya, daftar pustaka kan ya? Ya kan, kalau bikin tugas atau apa kan ada daftar pustakanya. Nah itu sebenarnya daftar pustaka itu ada temuan-temuan dari orang lain gitu yang kalian baca, kalian kumpulkan, ternyata kalian menemukan sesuatu di sana yang bisa dikembangkan jadi riset yang baru. Nah itu ya. Jadi uh, paper itu juga bisa kita sebut sebagai data ya. Kalau bentuknya paper gitu ya atau jurnal. Tapi bisa juga bentuknya adalah data transaksi harian atau uh, data keuangan suatu bank misalnya, itu juga data juga, dan itu bentuknya beda sama jurnal, beda cara menanganinya juga beda itu, jadi lumayan kompleks. Lanjut. Bentar ya, sebentar ya, saya ini dulu nih, minum dulu, suara saya agak hilang nih, saya ambil air dulu sebentar ya. Lek, di mana, Lek? Lek, di mana, Lek? Yo lanjut lagi, sampai mana tadi ya kita ya, analitis ya.
Nah, ini nih biasanya nih perdebatan banget nih untuk yang mahasiswa yang skripsi nih. Pak, saya itu bikin risetnya sifatnya aplikatif atau yang fundamental atau yang dasar. Dua-duanya boleh. Ya, kita bedain. Nah, saya ambil dari aplikatif. Aplikatif itu eh, riset yang menghasilkan sesuatu yang sifatnya aplikatif. Biasanya ilmu komputer banyak tuh. Kayak dia bikin aplikasi untuk apa ya, mendeteksi plat nomor gitu ya, atau pengenalan pola untuk mendeteksi jenis-jenis batik. Ya, itu contoh riset yang aplikatif. Nah, itu biasanya banyak banget dipakai oleh teman-teman yang skripsi. Nah, akan tetapi kalau yang riset yang applied gini, yang sifatnya aplikatif ini nggak boleh kalau kalian di levelnya S3. Bukan nggak boleh, sedikit banget, hanya sedikit yang diperbolehkan gitu ya. Karena applied ini biasanya dia tidak menemukan sesuatu yang baru untuk ilmu pengetahuan. Dia cuma mengaplikasikan saja. Oke, jadi ada suatu metode misalnya gitu ya, kalian coba dan ada hasilnya apa. Nah itu. Nah, kalau fundamental seperti apa? Fundamental itu, nah, kata lainnya adalah riset dasar. Jadi inilah yang saya sebut sebagai ada penemuan baru. Misalnya gini, uh, ternyata kuantum teorinya Einstein itu salah. Nah, gitu tuh. Tipenya gitu. Jadi dia meng-create something new. Gitu. Salah, dia dari dasarnya, dari fundamentalnya, dari paling bawah gitu ya. Ada yang salah, terus dia perbaiki sesuatu yang baru, dipropose gitu ya. Ya gitu. Misalnya dulu kayak saya dulu nih 10 tahun yang lalu nggak ada tuh namanya algoritma semut ya gitu. Tuh, dulu sekarang ada yang bikin orang algoritma semut. Nah, itu saat dia membuat atau merancang algoritma atau algoritma semut itu, dia masuk ke dalam riset fundamental. Gitu, dia menemukan sesuatu yang baru dari dasarnya. Gitu. Kira-kira kalian masuknya kategori mana nih? Applied or fundamental? Yo, Hmm, oke ini. Applied or fundamental. Fundamental itu menemukan sesuatu yang baru. Ini biasanya isinya matematika semua nih, kalau yang fundamental ini. applied Pak. Amannya di applied. Oke, atau mayoritas S1 itu biasanya di applied. Misalnya bikin apa? Sistem informasi geografis ya untuk wilayah A gitu. Nah, itu kayak gitu. Itu applied science. Oh, applied research gitu ya. Applied research jadi hanya mengaplikasikan aja. Nggak, bukan masuk kategori pure and basic research type. Nah, ini udah murni banget. Kalian kayak bikin ini kalau apa ya, ilmu bela diri gitu ya. Kalian bikin tuh itu baru tuh apa, gaya style baru gitu ya. Kalau sekarang ada kungfu atau taekwondo, kalian bikin punya kalian sendiri, stylenya beda. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang applied ya kalian bikin kayak dojo gitu misalnya. Kalau karate ya, ya kalian hanya meng-apply gerakan-gerakan karate yang sudah ada. Nah, itu applied gitu. Ini sering banget nih muncul nih. Kadang mahasiswa nggak tahu dia masuk di kategori ini atau kategori ini. Kenapa gitu? Kalau kalian nanti salah memilih, ternyata kalian nanti masuk ke fundamental, jangan-jangan nanti skripsinya nggak selesai-selesai. Gitu. Ngeri ya. Karena ini, wow, ini lumayan banget gitu ya. Tahapan-tahapannya. Oke, lanjut ya. Lanjut kita ke ini nih. Ini juga uh, apa namanya, perdebatan juga. Nah, biasanya perdebatannya gini kalau di bidang ilmu komputer. Kalau apa namanya riset-riset S1 di bidang ilmu komputer masuknya kategori kualitatif atau kuantitatif. Kita lihat dulu ya. Kalau kuantitatif itu gampangnya adalah, saya singkat aja deh gitu ya. Kalian ini kalau kita lihat nih, related quantity or something that can be count. Artinya apa?
kalian melakukan sesuatu tapi dapat diukur. Oke. Paling gampang nih, apa yang disebut diukur? Berarti kalau kalian mengukur sesuatu harus ada yang namanya satuannya. Misalnya, ada yang tahu logika fuzzy nggak? Ada yang tahu logika fuzzy? Belum Pak, belum. Belum. Tidak Pak, tidak. Wah, kan belum tahu logika fuzzy ya? Wah, misalnya gini, logika fuzzy untuk apa ya? Contohnya itu untuk ini nih, untuk AC deh, untuk fitur otomatis penyesuaian suhu AC gitu, misalnya dengan logika fuzzy gitu ya. Nah, itu ada satuannya yaitu suhu gitu ya. Jadi ada satuannya, selalu ada ukurannya. Misalnya kalau kondisi kamar dalam kondisi suhunya 25 sampai 30 gitu. Si AC harusnya dia otomatis menyesuaikan di suhu misalnya 18 misalnya gitu. 18,5 derajat Celcius. Nah, itu kuantitatif, angka-angka semua. Ya, sesuatu bisa diukur dan ada ukurannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang kualitatif. Kalau kualitatif agak sulit ya diukur. Ya, contoh kayak tadi tuh, pengaruh sarapan pagi terhadap prestasi anak gitu misalnya. Ya. Atau bukan gitu tadi ya, pengaruh sarapan pagi terhadap penerimaan belajar anak pada saat dia belajar gitu ya. Nah, gimana cara ngukurnya? Benar nggak? Gimana cara ngukur penerimaan belajar anak? Gitu. Apakah dari nilainya? Apakah dari pertanyaan yang diajukan? Begitu. Atau gini, riset menganalisis ini pengenalan pola untuk wajah. Nah, dari wajah itu dia bisa tahu anak ini lagi mood belajar atau lagi ngantuk atau lagi semangat banget. Nah, itu kualitatif juga tuh. Agak sulit tuh ngukurnya gitu ya. Jadi outputnya kalau kualitatif itu kayak gini loh. Bentuknya kata-kata yang agak sulit diukur. Misalnya sedang gitu ya. Menghasilkan hasilnya adalah sedang. Atau gini, performanya sedang, performanya turun gitu. Tapi turunnya dia nggak berbentuk angka. Misalnya turun 1,5%. Nah, kalau udah ada 1,5% atau 1,5 derajat Celcius, nah itu udah masuk arahnya ke kuantitatif tadi. Karena dia bisa dihitung, ada hasil angkanya gitu ya, dan bisa diukur gitu. Tapi kalau kualitatif agak berat. Nah, kualitatif ini biasanya untuk teman-teman yang dari bidang sosial. Ya, misalnya gini, dampak keputusan hakim ya terhadap terdakwa A gitu, atau dampak keputusan hakim terhadap keluarga dari keluarga dari terdakwa siap apa gitu. Nah, itu kualitatif banget tuh. Karena itu agak sulit diukur dengan angka-angka. Nah, biasanya pada umumnya kualitatif ini lebih nyaman digunakan untuk sesuatu yang abstrak dan biasanya menyangkut hal-hal yang sosial. Nah, sedangkan kalau di ilmu komputer, biasanya kalian akan lebih banyak masuk ke research kuantitatif. Itu. Bla 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 bla. Saya nggak lanjut ke bawah lagi ya, kalian bisa lanjutkan. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tanya dong. Tidak Pak, saya tidak. Yang lain? Pasrah ya. Wah, pasrah nih. Nah, kalau kamu mau tahu apa itu isinya metodologi penelitian ya, inilah isinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini maksudnya rata-rata akan nggak jauh beda dari ini. Ya, mungkin ini dari yang bahasa Inggris ya, tapi mungkin kalau ini beda. Kalau ini pakai yang ini nih, kata-katanya beda. Ya, ini ada identifikasi masalah, ini juga ada identify research problem.
Ada literatur review di sini, dia pakai namanya penelusuran pustaka. Tapi memang langkah-langkahnya udah baku seperti itu. Oke. Nah, logikanya gitu. Kalau ini ada 7 pertemuan gitu. Ini bisa di drop down jadi 7 pertemuan. Jadi ini pertemuan besok, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi gitu ya. Ya, bisa dibuat linear kayak gitu. Ya, tapi pada kenyataannya ya, untuk kalian bisa mengerti untuk tahapan satu aja nih, identify research problem, mungkin kalian bisa membutuhkan waktu 5 minggu atau 6 minggu. Oke, it's problem. Oke, jadi saya bisa aja gini. Oke, minggu ini kita bahas habis bagaimana cara menemukan research problem atau research question-nya. Saya jelasin 1 hari. Pasti kalian gak ngerti. Pasti kalian gak ngerti gitu. Ya ngerti, maksudnya ngerti apa yang disampaikan, tapi begitu kalian mau mencoba memulai untuk mencari research problem, wah, belum mulai udah pasti udah nyerah. Ya, gitu. Nah, itu tantangan banget. Oke, itu tantangan banget ya. Bahkan untuk saya sendiri gitu ya. Bahkan untuk saya sendiri tantangan banget. Bagaimana caranya ya untuk mengajarkan kalian itu bisa step by stepnya bisa berjalan optimal. Jangankan maksimal gitu, bisa optimal aja penting. Bagus gitu ya. Nah, untuk itu makanya kemarin saya bilang di minggu lalu kalian sebenarnya ada PR, yaitu menghayal gitu kan. Menghayal tentang kira-kira kalian mau riset tentang apa untuk skripsi kalian itu, ya kan? Adakah yang dengan sukarela membuat coret-coretan atau melakukan apa yang saya kasih kemarin sarannya? Ada? Ada. Nggak ada ya? Wah, tuh kan. So, kita bisa masuk ke dalam satu tahapan ini dan nggak bisa beralih ke yang lainnya loh. Gitu. Nah, kan saya bilang tadi, kalau satu ini belum beres, jangankan ke sini ya, ke sini lah gitu. Ini aja belum beres gitu. Nah, itu. Makanya saran dari saya, penting banget. Mungkin penting sekali untuk kalian bisa uh, mencari, saya mau bikin apa gitu. Ya, saya mau bikin apa. Nah, lanjut nih. Ini ngaruh ke pertemuan kita deh besoknya. Jadi ya, kalian punya PR lagi, tapi kalian mau ngerjakan apa enggak, kalian boleh pilih ya. Untuk bisa menemukan ini, untuk research problem ini, itu kita harus banyak membaca dan merangkum. Oke, membaca dan merangkum ya. Sehingga kalau bisa nih kalian download atau install dulu beberapa aplikasi kayak yang untuk bikin mind map atau brainstorming. Namanya bisa macam-macam, bisa Xmind, bisa Kika, gitu, macam-macam namanya. Tapi untuk brainstorming atau mind maps itu membantu kita untuk bagaimana menemukan masalah atau research problem. Kedua, Mendeley. Ketiga, tuh ada di UVC, saya kemarin bikin videonya, VOS. Ya, jadi VOS viewer gitu. Sama publish and perish. Susah ya namanya ya. Saya ulangin lagi. Kalau bisa kalian persiapkan nih dari sekarang nih senjatanya. Oke, yang akan kalian pakai untuk saat sampai kalian mengerjakan bab 2 penelitian di skripsi kalian. Yaitu tadi Mendeley, Post Viewer, yang aplikasi untuk yang mind maps, bikin mind maps atau brainstorming. Oke, sama publish or perish. Oke, publish or perish. Ya.
Itu cara cepat untuk mengumpulkan literatur. Jadi kalian nggak harus satu-satu download, satu-satu download. Jadi dia bisa langsung berat 200 masuk ke 200 paper atau 200 pustaka gitu ya, langsung masuk. Nah, ya gitu, publish or perish. Next kita akan bahas itu lebih dalam. Itu. Nah, so far ada Fast Viewer kalian bisa lihat di YouTube sih. Begitu, ya. Bisa nggak kira-kira tuh? Pak, maaf mau bertanya Pak. Iya boleh. Buat masalah tadi tahap pertama yang di metodologi penelitian kan identifikasi masalah ya Pak. Nah kalau misalkan saya ada kepikiran buat melanjutkan aplikasi yang pembuatan dari magang ini nih Pak. Nah itu kan temanya kan untuk penjadwalan Pak, untuk menjadwalkan kegiatan sama persidangan Pak. Nah persidangan apa nih? ini Pak sidang magang seperti itu, penjadwalan dosen. Itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah satu permasalahan kan Pak, karena saya ngelihatnya juga salah satunya banyak ada salah satu kasus universitas yang ini Pak yang membuat penjadwalannya itu tidak efektif gitu Pak. I see. Ya. Di satu Pak identifikasi masalahnya Pak. Bisa. Oke. Saya bilang tadi untuk di level kalian di S1 yang tadi kan sifatnya applied ya, bukan fundamental ya. Ya sifatnya aplikatif tapi didasarkan ada problemnya. Benar kan ya? Tadi kamu ada problemnya Pak di suatu kampus tertentu untuk penjadwalan apa tadi magang ya? Gitu. Iya Pak. Itu ada problemnya di situ. Nah, itu adalah berangkat dari masalah gitu kan ya. Terus kalian bikin aplikasi, berarti dia bersifat aplikatif. Nanti kamu menggunakan metode apa terserah. Misalnya kalau penjadwalan itu kalau bisa pakai algoritma genetika, bisa penjadwalan, apalagi yang kamu tahu, bisa pakai algoritma. kan algoritma boleh, bisa pakai ini apa knapsack problem, bisa pakai Dijkstra juga kadang-kadang ya, atau yang clustering ya. Clustering itu kayak k-means ya, k-means, k-means kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi nanti jangan salah ngambil metode. Ya, jangan kamu bikin penjadwalan magang tapi nanti pakai jaringan saraf tiruan atau JST gitu. Itu udah nggak nyambung. Karena JST itu untuk learning gitu ya. Sedangkan penjadwalan itu dia masalah optimasi gitu. Jadi beda metodenya, beda kasusnya, beda metodenya. Hati-hati di situ. Nanti kan ada pembimbingnya, ya, yang menentukan supaya itu nggak salah. Gitu. Kayak gini nih yang saya suka nih, maksudnya ada kalian kasih feedback ke saya apa yang jadi problem kalian, supaya kalian dapat solusi, gitu, ya. Jadi kalian harus punya sesuatu nih untuk mata kuliah ini ya. Kalian harus punya sesuatu yang sedang kalian kerjakan proyeknya atau baru mau mulai gitu ya. Tapi sehingga setiap pertemuan kita itu kamu bisa menambahkan sesuatu di proyek itu gitu. Misalnya hari ini nih kita bahas tentang tadi itu applied, kita masuk ke applied sama kuantitatif gitu ya. Nah, kalian udah mulai belajar tuh mana sih yang disebut contoh-contoh jurnal yang sifatnya applied science, applied research, dan aplikatif gitu. Kalau udah mulai saat cari-cari kayak gitu-gitu. Atau kalau kita bahas research problem, kita udah mulai bikin coret-coretan, bikin research problem dari masalah yang kita lihat. Nah, jadi setiap tahap itu akan nambah satu step menuju skripsi kalian. Itulah yang targetnya mata kuliah ini sebenarnya. Ya, yang sudah kemarin saya sempat diskusikan dengan Pak Fredisia. Gitu. Ya, jadi kalau kalian nggak punya itu atau kalian startnya lambat, nanti ya lewat aja gitu. Jadi setiap minggu ya hanya lewat aja gitu, sekedar lewat. Kalian nggak bakal ingat lagi yang awal-awal seperti apa. Dan kalian nggak dapat feel-nya gitu. Ya. Bahkan biasanya nih kalau saya ngajar ini setelah UTS itu biasanya kayak
bimbingan skripsi gitu, ya. Jadi si A mau bimbingan apa, problemmu di mana, nanti saya carikannya apa, problemnya seperti apa, yang bisa saya bantu di mana, kayak gitu-gitu. Salahnya di mana, metodenya yang bisa cocok apa, kita udah masuk kayak gitu, ya. Karena mungkin setelah UTS nanti kita udah masuk di, harusnya sih udah masuk di research design ini nih, alias apa ya, draft, udah draft bab 3-nya lah gitu. Gitu, ya. Bagus tuh. Tadi siapa? Steven ya? Ya, lanjut ya Steven ya. Masalah diterima apa enggak itu nanti ada pembimbingnya, pembimbing kamu. Baik, Pak. Ada lagi enggak yang kayak Steven? Kalian lagi magang ya sekarang ya? Lagi kerja praktek gitu ya? Atau gimana? Iya, Pak, lagi jadwal yang ngambil KP. Oke, sampai kapan? Sampai kapan? Pokoknya Sampai... Desember atau Januari penguji ini sih, Pak, sidang. Wow, itu challenge banget loh buat kalian. Gimana itu menstrategikan? Kalian lagi KP, takutnya kan kalian kan keluar kampus pastinya kan bekerja atau ada Ada yang di luar kampus, ada yang itu sih, Pak, ada yang luar kampus, ada yang ngambil KP-nya kan ada 3 jenis, Pak. Oh gitu. Apa tuh? Iya. Boleh tahu nggak? Saya Ada kan belum tahu. KP yang di luar, terus ada ngambil pelatihan online, sama terakhir ngikutin ngambil project dosen, Pak. Oh, I see. Wah, itu enak tuh ya. Enak ada pilihan gitu, kalian bisa customize sesuai strategi kalian. Ya, supaya dapat semua tuh, dapat risetnya dapat nilai KP, dapat mata kuliah yang lain juga dapat, karena kalian butuh nilai biar tetap stabil, biar nggak terjungkal nanti kalau nilainya jelek. Jadi nggak bisa sidang atau nggak bisa ngambil KRS skripsi gitu. Jadi kalian harus pikirkan strategi-strateginya untuk itu. Good. Sampai mana tadi kita? Ya. Nah, itu yang yang ini sebenarnya intinya ada di sini nih. Ya, intinya ada di sini. Di setiap tahapan ini itu langkah-langkahnya lumayan. Kita lihat di sini ya. Kita lihat ini. Kalau kita lihat yang 1 sampai 7 deh gitu. Kita lihat di daftar pustakanya deh. Tuh. Dari nomor 1 deh. Dari identifikasi masalah ya. Kayak tadi kan ya. Identifikasi masalah ada langkah-langkahnya. Identifikasi langkah-langkah perumusan masalah. Kemudian literatur review. Apa itu literatur review? Apa manfaatnya? Bagaimana tips dan triknya? Bagaimana mencari sumber literatur review? Bla 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 bla. Terus desain penelitian, ada yang tipikal eksperimental dan lain sebagainya, ada yang action, ada yang survei, ada yang historical. Wow, ya banyak banget. Salah untuk menentukan ininya, berarti hampir salah semua. Terusnya ke belakangnya tuh bakalan salah semua. Gitu. Terus lagi metode tekniknya tuh untuk mencari data, untuk mengambil mengkolek data, ada menggunakan Google Form mungkin atau dengan cara wawancara atau kuesioner gitu. Terus bagaimana cara merancang kuesioner yang baik dan benar. Wow, ribet ya. Jadi kalau kalian ingat kata-kata saya kemarin di awal kita pertemuan bahwa ini nggak jamin loh kalau IPK-nya bagus itu bisa survive. Masih ingat nggak kata-kata itu? Masih ingat ya? Ya, di sini uh, kalian punya strategi. Kenapa? Ingat Pak, ingat. Suaranya putus-putus nih. Saya lanjutin dulu ya. Jadi kalau kalian punya strategi belajar, punya daya tahan yang baik, bisa maintain motivasi, bisa fokus, step by step tadi tuh walaupun susah bakal kelewat gitu. Dan kalian nanti selesai mata kuliah ini punya draft penelitian. Tuh, itu yang targetnya akan seperti itu.
Ya, ayo lanjut lagi. Siapa nih? Eben. Kenapa tadi sempat mau nanya, Kak? Halo, ada? Oke, siap. Lanjut ya. Sekarang nanti saya lihat Enggak contekan Pak, dulu. saya nggak naik tadi. Oke. Berarti next. Kita masuk ke ini nih. Oh iya, satu lagi penting saya ceritakan. Untuk yang ini nih. Untuk setiap langkah ini nih. Ya. Biasanya saya tipikal pengajar yang ini nggak ngejar setoran gitu dalam dalam tanda kutip. Artinya saya nggak bakal langsung ngajarin kalian ini selesai, besok saya langsung ngajarin ini, besok saya ngajarin ini enggak. Tapi ini harus kalian ya 60% ngerti dulu lah gitu. Ya, baru saya mulai bergerak ke berikutnya. Oke. Jadi mungkin saja misalnya ini untuk satu mata kuliah ternyata saya bisanya cuma sampai sini nih. 1 sampai 4 gitu misalnya untuk satu semester. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saya ingin kalian ngerti dulu uh, tahapan-tahapan ini dengan benar-benar ngerti gitu. Jadi nggak kejar setor gitu, nggak ngajarin semuanya setiap minggu beda gitu. Mungkin aja minggu besok tentang research problem, minggu depannya lagi masih tentang hal yang sama. Karena mungkin kalian nggak punya risetnya, nggak punya judul, nggak tahu bicaranya bikin brainstormingnya kayak gitu-gitu. Nah, jadi bisa 2 atau 3 kali. Nah, semakin kalian lambat, nanti kalian nggak bisa nyampe jauh juga, gitu. Ya, karena percuma kalau kalian saya cepat-cepat ngejelasinnya, kalian nggak akan ngerti, pasti nggak ngerti. Pengalaman sih, gitu. Oke, oh ya lanjut ke halaman 13 ya, halaman 13. Nah, kan judul mata kuliahnya metodologi penelitian. Nah, metodologi kayaknya itu sebenarnya awal katanya tuh metode kan sebenarnya ya. Ya, atau nih proses keilmuan memperoleh pengetahuan secara sistematis. Sama tadi juga pada saat kalian riset ada tahapan sistematisnya, ada caranya, ya. Caranya itulah yang kita biasa sebut sebagai metode. Bentar ya, ambil minum dulu. Ya, jadi tadi si Steven tuh bikin penjadwalan. Jangan sampai salah ya. Nanti cocoknya misalnya pakai K-means atau yang berhubungan dengan optimasi, ternyata kamu pakai JST atau pakai deep learning gitu misalnya ya. Nah itu agak agak nggak pas gitu. Walaupun sekarang lagi ngetrend deep learning gitu, ya tapi kalau deep learning ya namanya aja learning ya. Jadi membuat sesuatu yang membuat problemnya juga yang ada masalah dalam hal learning gitu. Misalnya mengenali objek tertentu, menganalisis objek tertentu, kayak gitu-gitu. Nah itu kan learning gitu. Tapi kalau tadi kayak penjadwalan kita nggak learning dia, tapi kita lebih cenderung mengkomparasikan constraint dengan apa yang kita mau tuju. Halangan dengan apa yang mau dituju itu dikasih dicari nilai tengahnya yang optimal gitu. Nah itu namanya optimasi. Halo, Bi, suaramu ya. Oke, itu ya. Jadi metode itu langkah-langkah teknisnya, oke, langkah-langkah teknisnya. Ya, sedangkan metodologi itu langkah-langkah dan juga, nah ini kalau ini eh, langkah penelitiannya, oke, langkah step by stepnya, gitu, ya. Ntar dulu.
Start. Oke, contohnya metodologi ya. Metodologi rekayasa perangkat lunak. Kalian pernah dengar nggak kayak contohnya ya? Contohnya itu adalah kayak waterfall gitu, kan pernah dengar nggak? Ada yang pernah tahu? Waterfall? Kayak SDLC gitu? Ya gitu kan, tahu ya? Waterfall kan ada step by stepnya, ada planningnya Pernah, Pak. gimana, analisisnya seperti apa, rangkaian desainnya kayak gimana. Nah, itu adalah metodologi namanya. Sedangkan kalau metode tadi itu kayak N algoritmnya gitu. Kalau tadi si Stefan mau bikin penjadwalan pakai N algorithm, di dalam N algorithm itu ada langkah-langkahnya tuh. Kayak misalnya dia menentukan titik acak dari posisi semutnya. Nah, itu kemudian masing-masing semut bergerak pada iterasinya masing-masing. Nah, itu langkah-langkah teknisnya dalam algoritma N atau algoritma semut gitu. Nah, itu namanya metodenya gitu ya. Sedangkan kalau metodologinya langkah dari awal riset sampai nanti jadi akhirnya. Ya. Gitu. Nah, jadi gampangnya ini ada flowchart research proses ini setiap langkahnya itu sudah ditentukan dalam metodologi yang diketahui secara umum atau sudah dikenal secara umum. Gitu. Makanya kalau kalian dibikin skripsi, pasti yang pertama ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada batasan, ada tujuan, ada studi literatur, ada mungkin ada landasan teori, kemudian ada rangkaian atau ada desain penelitiannya, nah gitu-gitu. Itu umum banget kayak gitu. Ya, itu sampai sekarang belum ada yang merubah itu, gitu ya. Jadi itu masih yang baku di seluruh dunia. Gitu. Itu wait, belum, sebentar ya. Metodologi penelitian yang sistematis ya didasarkan pada teori yang sudah ada. Oke. Nah, ini ada tools-toolsnya nih. Cara membuat Gantt chart, terus ada yang dengan Visio gitu ya. Nah, nanti saya akan ajarin sih beberapa, yaitu bikin brainstorming lah gitu di Office Visio. Bisa juga tuh ya. Ini sebentar ya. Saya stop presenting, stop sharing dulu. Saya mau cariin filenya dulu sebentar ya. Saya kasih contoh. Saya balik lagi. Saya send. Coba. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini kayak gini nih. Apaan tuh? Kalian pernah lihat nggak ini? Kayak gini. Pernah disuruh bikin nggak? Selama kalian jadi mahasiswa. Kayak main mapping. Iya, kayak mind mapping ya. Tapi kalau ini mind mappingnya pakai paper. Jadi jurnal oleh siapanya. Gitu ya. Contohnya itu ada nama orang-orangnya kan ya. Ada nama orang-orangnya gitu. Nah, ini tapi dia bikin mind map, tapi ada keterangan jurnal mana yang mengacu ke tema masalah itu. Ini contohnya saya kasih. Nah, ini saya pakai ini nih. Kalau di ini saya pakai Visio 2000 berapa ya ini ya? 2007 kali ya. Saya pakai brainstorming shape yang ini nih. Yang saya
yang paling atas ini. Saya pakai brainstorming shape. Gitu pakai untuk bikin mind maps. Kayak gitu. Nanti kalian juga harus bikin ini loh. Ya. Kalau bisa kalian bikin ini. Karena riset kalian nanti akan berhubungan dengan apa yang ada di sini. Gitu. Oke. Itu contohnya. Terus lagi sebentar. Nih. Kan kita mau belajar Mendeley juga ya. Ini Mendeley saya. Saya masih sharing ya ini ya? Nah, ini nih. Ini hasil misalnya apa ya? Ini deh tuh. Ini paper-papernya. Nah, setiap paper ini itu sudah ada ininya, sudah ada atribut-atributnya. Nah, ini kita masukkan di dalam Mendeley. Nah, itu Mendeley. Oke. Lalu contoh lagi apa ya? Ini deh. Publish and perish. Ini saya pakai contoh Scopus gitu. Misalnya saya pakai N algorithm. Years-nya dari tahun 2015. Ini untuk aplikasi untuk mencari namanya bibliografi atau pustakanya ya. Ini membantu kita untuk mencari daftar pustaka yang cepat. Paling nggak kita punya judulnya. Jadi kalau judul itu nanti kita bisa search manual di Google. Gitu. Kita search. By the way, saya masih sharing kan ya? Masih Pak. Oke. Ini live nih berarti nih. Nah, nih kayak gini nih. Tuh, udah ada nih judul-judulnya terpilih langsung. Tadi masih loading. Tuh, ya sambil dia loading lah ya. Kalau misalnya lihat ya di sini tuh title-nya udah ada tuh. New hybrid method based on hybrid and calling optimization, multi-objective on lion optimization. Semua yang berhubungan dengan N algorithm. Tuh. Ya. Dan ini semua nanti kita pindahkan ke sini. Nah, ya. Anggaplah yang tadi itu, nih ini ada di sini nih. Anggaplah yang tadi itu ada di sini semua, nanti hasilnya kayak gini. Di Mendeley kalian. Oke. Gitu ya. Nah, tapi ini nggak ada filenya. Kalau ada filenya bentuknya jadinya yang ini nih. Ini ada gini nih PDF-nya. Gitu. Ya. Kalau ini dia hanya membantu saya misalnya, oh saya mau nyari ini deh. C V2X assisted bla bla bla. Ini saya cari manual di Google. Kayak gitu. Paling tidak ada judulnya lah, kita nggak nyari susah-susah gitu loh satu persatu gitu. Nah yang ini nih satu persatu nih yang saya bikin ini satu persatu saya cari dari IEEE, Scopus, Science Direct, biasanya 3 itu andalan saya tuh. Gitu. Ini tadi saya kasih contoh, saya kasih demokan untuk mencari publikasi secara cepat pakai publish or perish. Tuh, nanti ada Force Viewer, nanti kalian lihat deh di video saya deh. Di Force Viewer udah ada videonya kan ya, sudah saya upload. Nanti kan bisa lihat Force Viewer, bisa dilihat dari sini juga. Ini bisa kita masukkan ke Force Viewer untuk bisa tahu gambaran visualnya, perbedaan antara riset satu dengan riset ini bedanya di mana. Gitu. Nanti. Nah itu semua tahapan yang tadi kita belajar Mendeley, bikin brainstorming, pakai publish and perish, kemudian pakai Force Viewer, itu sebenarnya adalah untuk membantu kita dalam tahapan yang namanya ini. Ini. Ini dua deh. Nih, dua ini nih, gitu. Pakai tools yang tadi itu saya bilang, gitu. Nah, bayangkan kalau kalian nggak punya problem atau project atau draft penelitian yang kalian mau buat, kayaknya kalian ngelihat ini kayak ngelihat rumus matematika deh kayaknya. Jadi, aduh, malas banget ngeliatnya, ngantuk.
Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Ayo, jujur nih. Bingung kalian. Iya, buat apa gitu. Wah, ini ada yang pernah nih. Daniel. Wah, pernah ngapain nih Daniel nih? Pakai apa nih? Daniel Kristianto. Mana nih? Ada nggak? Nggak tahu Nah, nih orangnya. oh nggak tahu anaknya. Oke. Ya udah, gitu ya. Itu tools-tools yang saya pakai. Ya, paling tidak sampai sejauh ini yang saya tahu sih gitu. Ada banyak lagi yang free juga banyak sih gitu. Tapi senyamannya kita gitu. Saya kayak nyaman dengan itu ya saya pakai itu gitu. Bahkan ini kalau kayak Visio tadi itu udah jadul banget tahun 2007 gitu ya. Tapi kayaknya saya nyaman deh pakai itu. Cepet gitu loh. Jadi saya tetap pakai itu. Saya nggak download lagi tuh kayak Xmind untuk buat mind mapnya. Saya nggak download lagi gitu. Hai, gitu. Ya, yang penting kalian nyaman, kalian lakukan itu dan fokus. Itu dia yang saya mau sampaikan hari ini. So, sekarang jika kalian udah punya bayangan mau buat apa, ada baiknya kalian sampaikan. Atau mungkin kalian punya judul, tapi saya nggak tahu Pak metodenya cocok apa. Jika saya tahu dan itu bidang saya sampaikan. Saya kasih tahu caranya. Ayo, ada nggak? Ini ada yang bingung nggak? Nah, ini pertanyaan bingung nih. Kalau kalau diem berarti udah nggak bingung semua berarti ya. Ayo, bingung nggak? Susah apa gampang kira-kira? Ayo. Susah, Pak. Hah? Susah, Pak. Susah, Pak. Bagaimana teman-teman? Susah? Susah Pak, susah. Susah Pak. Waduh, Bingung Pak. nggak susah, jelimet, ribet kayaknya. Bukan susah tapi ribet ya. Makanya di pertemuan pertama kita di sistem pendukung keputusan saya bilang nih, biasanya kalau mahasiswa yang udah mentok nggak tahu nyari judul apa, dia bakalan larinya ke sistem penunjang keputusan atau DSS. Ya, karena DSS itu eh, jelas banget gitu. Inputnya apa, metodenya langkah-langkahnya dia udah tahu apa, jelas. Terus outputnya bakalan jadi apa. Tuh, itu biasanya ya. Metodenya kayak AHP atau apa namanya Lukasiewicz mah Fuzzy. Apa namanya tuh Promete, AHP, Topsys gitu-gitu. Borda. Nah, itu udah familiar banget. Biasanya mereka bakalan naik ke sana dan langsung ngerjain. Terus udah banyak juga kok versi online-nya yang mungkin bisa kalian contek gitu ya. Jadi kalian bisa membantu kalian cepat gitu. Ya. Tapi saya pikir kalau bisa kalian membuat sesuatu yang lebih hebat dari DSS. Itu dari saya. Ya, itu dari saya. Jadi memang benar ini nggak susah tapi ribet. Oke. Karena tools-tools yang saya berikan tadi itu adalah tools-tools yang akan membantu kalian membuat laporan skripsinya. Oke, membuat laporan skripsinya dan step by step menulisnya, ya, itu. Tapi walaupun kalian punya ini, oke, tapi kalau ya misalnya gini, ya ini ada paper gitu ya tahun 2015. Tapi kalau kalian begitu baca baru sampai kalimat pertama aja terus matanya udah ngantuk, nah itu gimana ya, maksudnya saya nggak tahu deh solusinya gimana ya. Walaupun tadi ada tools dan sebagainya, tetap kalian itu ujung tombaknya adalah membaca dan membuat catatan.
Oke, itu ya. Makanya kalian kalau bisa membaca dan membuat catatan. Apalagi ngeliat yang kayak gini nih. Tuh. Atau yang lebih indah lagi kayak gini. Apaan ya itu? Gitu ya. Tuh. Nah, saya pikir kalian udah lebih jago lah dari saya kalau membaca. Gitu. Tuh, ya. Jadi challenge-nya walaupun udah ada toolsnya, tetap kalian ujung tombaknya dari itu semua adalah membaca dan meringkas. Membaca dan meringkas. Membaca dan meringkas. Karena kalau meringkas kan kalian menulis. Iya, kalau saya sih biasanya kalau menulis itu saya baru bisa mikir gitu. Maksudnya ketahu ternyata untuk realnya tuh susah loh. Walaupun kita udah tahu teorinya, tapi untuk mencoba gitu tidak semudah yang dibayangkan. Gitu. Jelas ya? Oke. Ayo. Ayo dong kasih masukan dong. Ini deh. Minggu depan kita mau bahas apa? Kira-kira nih. Ini pertanyaan menjebak loh. Ayo. Baik banget ya ada jebakan, tapi dikasih tahu dulu. Nggak tahu kan? Ayo, mau bikin apa? Ayo. Mau bahas apa? Ada? Nggak ada? Sepi nih, sepi banget. Atau galau segalau-galaunya? Atau kalian? Kalau Nggak. Bingung Pak, bingung. Bener, bingung. Ya, saya lebih suka kata bingung. Jadi itulah target saya hari ini membuat kalian bingung. Itu saya kasih gambaran karena jadi kalau kalian bingung, itu bagus sih. Karena ya, kalian bingung itu bagus. Jadi kalau kalian nggak bingung dan nggak melakukan apapun, it's end, udah selesai, it's finished. Tapi kalau kalian bingung terus kalian mulai mengerjakan langkah pertamanya, kalian udah berada di jalur yang tepat. Gitu. Ya. So, PR-nya adalah sama kayak minggu kemarin. Bisa nggak kalian coret-coret gitu ya, bikin atau apa ya, atau jangan coret-coret deh. Bisa nggak kalian mengumpulkan deh dulu paper-paper yang memang fokusnya adalah untuk riset skripsi kalian. Kalian kumpulkan dulu pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris boleh, kemudian taruh di Mendeley. Saya belum ngajarin Mendeley ya, tapi kayaknya kalian pasti bisa hanya untuk naruh-naruh aja. Taruh-taruh aja di Mendeley. Gitu. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Yo. ya mau dicoba. Iya, sip. Iya. Belibet ya susah Pak, tapi belum tahu Pak mau buat apa skripsinya. Ya ini udah pasti kalian belum tahu. Halo. Ya, anak saya berisik banget nih. Kedengeran ya sampai sana ya? Ini lagi pada main soalnya. Ya, jadi wajar kalau susah memang. Ya kalau nggak susah bukan tugas akhir skripsi namanya ya. Gitu. Makanya kalian harus fokuskan banget gitu. Apa namanya? Uh, nggak prioritas 100%, tapi kalian kasih dia bobot bahwa kalian harus memikirkan skripsi dan bobotnya harus lebih besar dibanding mata kuliah yang lain gitu. Misalnya kayak gitu. Berapa presentasenya kalian yang menentukan. Gitu. Jadi kalian belajarnya juga lebih sedikit ekstra untuk mata kuliah Mid Open karena itu akan berhubungan dengan langkah kalian ke depan. Ini sekali langkah kalau kalian punya hasil draft, kalian udah agak tenang tuh di semester depan bikin skripsi, kalian udah sampai bab 3.
if, jika, dan hanya jika kalian survive. Maksudnya survive itu dapat melakukan langkah-langkah yang saya berikan. Paling tidak nih sampai di level ini nih. Karena biasanya proposal itu sampai di level ini nih. 1 sampai 4. 5, 6, 7 itu nanti udah masuk ke skripsinya. Tapi kalau proposal biasanya 1 sampai 4 ini. At least kita harus finish di 4 ini minimum. Ya, sampai research design. Begitu. Ya. Itu dari saya hari ini. Ayo. Minggu depan kita mau kalau kalian sudah punya paper-papernya dan sudah punya Mendeley, coba nanti kita mungkin utak-atik gimana cara bikin daftar pustaka gitu-gitu kali ya. Mau nggak? Atau gimana cara bikin mind map sederhana untuk nyari problem? Mau apa enggak nih? Atau mau langsung teori aja? Ayo, saran dong. Bingung ya? Nah, tapi syaratnya adalah kalau bisa kalian sudah ngumpulin paper-paper yang tema risetnya sesuai dengan apa yang kalian mau ambil. Saya lihat di library Ukrida itu ada ininya. Coba kita lihat di sini. Library. Wait. Saya stop. Ntar dulu. Oke, sebentar. Nah, udah kelihatan ya? Nah, ini ada online jurnal ProQuest. Kalian ada yang pernah nggak ngubek-ngubek ini? Ngambil download gitu? Ada yang pernah nggak? Belum, Pak. Belum pernah? Seriously? Ya, Pak, betul. Oke. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya? Waduh. Ini lebih berat lagi nih kalau gini nih. Ya, biasanya di ProQuest sama di EBSCOhost boleh lah ya. Ini nih punyanya Indonesia nih. Jadi kalau kalian mau nyari hasil skripsi atau disertasi yang bahasanya Indonesia, ini ada di sini nih. Ya, tapi saya nggak tahu bisa di-download apa enggak. Saya nggak pernah pakai ini soalnya. Ya, Garuda ini ya. Itu. Terus kalian bisa ambil. Ini juga sama nih, punya Indonesia juga nih. Ya, jadi paper-paper yang pakai bahasa Indonesia juga kalian bisa akses di situ. Kalau yang berbahasa Inggris ada di EBSCO dan ada di ProQuest. Gitu. Nah, kalian mungkin kalau ini butuh username password, kalian minta sama ininya nih. Apa namanya? Library-nya. Oh, ini udah langsung loh. Tuh. Keren. Gitu. Ya, cari minimal paper tahun berapa, Pak? Waduh. Kalau paling bagus sih 5 tahun terakhir. Oke. Tapi kalau kita mau belajar agak mendalam itu biasanya paper-paper yang dalam tanda kutip dedengkotnya gitu, yang sumbernya awalnya gitu, core of the core gitu ya. Itu biasanya tua-tua gitu, tahun 2000 gitu misalnya. Ya. Jadi ada paper yang awal dari misalnya terbentuknya metode tertentu biasanya nggak di 2015, 2016 gitu. Biasanya udah applied itu 2015 ke atas gitu, udah dekat-dekat sama tahun kita ini. Tapi kalau yang teori-teori biasanya agak-agak tua. So far, sejauh ini kalian boleh pakai yang lama ataupun yang baru. Kalau bisa yang lama itu yang
yang penting-pentingnya. Kalau yang lama, yang baru itu yang applied-nya, yang aplikatifnya. Minimal paper, oke, itu udah ya. Tuh, oke. Terus kalian otak-atik ini nih. Saya masih sharing ya. Wah, salah ya. Nah, saya lupa nama itu ya. Semantik. Misalnya apa ya? Artificial intelligence. Oke, misalnya ini. Misalnya ini saya ambil lah ini Nielsen ini. Terus saya pengen tahu. Nah, ini kalian saya masih sharing kan ya? Oke. Nah, ini tuh si Pak Nielsen ini itu dia kebanyakan ngambil papernya itu dari orang-orang yang mana aja sih? Gitu. Set. Nah, gitu. Terus dia di Pak Nielsen ini diacu atau dicitasi oleh orang yang mana saja sih yang paling banyak mencitasi Mr. Nielsen ini gitu loh. Ya, ini bisa dilihat ini di Semantic Scholar. Ya, misalnya kalian dapat paper, misalnya paper namanya ada N. Nielsen. Nah, misalnya Nielsen ini terpengaruh oleh P. Hart, Pix, Geneseret, dan Waldinger. Oke, yang paling banyak siapa? Pix gitu ya, Picus ya. Wah, ternyata, ini ada papernya nih dia nih, kita bisa klik nih. Nah, papernya dia yang diacu oleh si Mr. Nielsen ini. Tuh, ternyata papernya ini. Ini Pix-nya juga, Airfix-nya juga bisa kita cari influence-nya dari mana. Set, ya. Oh, dia ternyata dari banyak ambil dari McGuinness gitu ya. Kita coba punyanya dia deh, ambil yang ini. Tuh. Ya, cari. Oh, ini punyanya dia. Papernya ada banyak, set. Kalian pilih yang mana. Ini ternyata dipengaruhi oleh orang yang lain lagi, kita lihat. Misalnya, influence-nya kemana? Ke orang yang lain lagi tuh. Handler, gitu misalnya. Cari yang handler, misalnya kayak gitu. Kalian tahu nggak buat apa itu? Ada yang kritis nggak? Ayo. Tahapan yang tadi saya demokan itu kira-kira buat apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu? Nah, jadi gini. Tadi yang saya demokan tadi, Nielsen dan siapa lagi tadi itu sebenarnya kalau kalian punya dapat satu aja paper bagus gitu ya, yang kalian anggap paling cocok, cara dia jelasin bagus, jelas, datanya ada gitu. Nah, kalian bisa telusuri nama autornya, kalian bisa telusuri dia itu mengacu ke paper yang mana. Paper yang itulah yang kalian cari lagi menjadi referensi kalian. Nanti ya, jadi paper itu berseri gitu loh. Nyambung paper satu dengan paper lainnya berseri nyambung gitu. Nah, jadi nanti ada rangkaian. Oh, ternyata riset tentang kecerdasan buatan itu diawali oleh Mr. A, kemudian ke Mr. B, kemudian Mr. C ke Mr. D, D ke E. Nah, ternyata di E ini udah ujungnya. Dari ujung ini nanti ada problemnya apa? Problemnya itulah yang jadi riset kalian untuk diperbaiki atau ditambahkan. Wow. Itu ya, itu tadi tuh. Semantic Scholar. Awalnya adalah saat kalian mencari research paper. Oke, gitu. Ya, ini baru sekedar gambaran nih. Minggu depan mungkin jika saya pengen kalian lebih banyak ceritain tentang apa yang kalian temukan. Oke, banyak apa yang kalian sudah lakukan atau kalian temukan. Nanti kita discuss dari situ apa yang kurang baru kita maksimalkan. Nah, jadi kayaknya nggak banyak teori kayak gini lagi. Kita banyak kayak bikin kayak tadi tuh simulasi-simulasi kayak gitu. Ya. Terus nanti mungkin kalau ada paper-paper yang kalian mahal downloadnya, terus susah dapatnya nggak ada yang free ya, nanti saya kasih tahu caranya. Ya, gitu.
Atau mungkin saya yang nyariin kalau memang nggak ada juga gitu. Gitu. Susah ya, tambah ribet lagi ya. Tambah ribet lagi. Kalau tadi ini berdasarkan nama autorsnya atau nama penulisnya. Tapi kalau yang ini berdasarkan bukan nama autors tapi nama metodenya. Ini udah ngumpulin segini banyak paper. Tapi ini belum tahu hubungannya misalnya Enmi sama Liao, dia ada kaitannya enggak. Nah, kita butuh yang namanya ini nih, yang tadi ini. Dia terinfluence dari mana dan sebagainya. Wah, pusing deh. Itu. Gitu dari saya ya. Saya udah pengen untuk berapa kali, tapi saya ada selalu yang ganjel nih pengen jelasin lagi gitu. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi online dan gak ada halangan. Dan mudah-mudahan kalian mengerjakan tugas. Ini bukan tugas ya, sebenarnya ini kalian boleh ngerjakan, boleh enggak gitu. Tapi saya sarankan kalian mengerjakan. Karena ini gak dikumpulkan ke saya. Oke, ini kalian mandiri, berinisiatif sendiri untuk membuat itu. Ya, gitu. Besok kita share. Lebih banyak kalian yang share-nya. Itu menandakan bahwa kalian memang belajar. Oke, kalau lebih banyak diemnya nih kayak hari ini, wah berarti yang belajar saya doang nih berarti kayaknya. Kayaknya lo ya. Biasanya diem-diem ini pinter-pinter semua gitu. Saya nggak tahu. Gitu. Semoga benar semua pinter dan punya daya tahan yang bagus. Tinggal dipoles strateginya. Jadi kalian bisa lulus cepat dan nilainya maksimal. Gitu. Absensi sekarang yang hadir itu 23 orang. Nanti saya sampaikan ya. 23 orang. Ayo, ada pertanyaan nggak? Saya mau tutup. Jason, Ilyas, Michael, Wijaya, Aldrin, Stephen. Wah. Siapa lagi nih? Wah, adanya itu aja di sini saya. Di screen saya. Valenia, wah. Kevin. Mana nih, ada nggak? Ada yang mau ngasih komentar? Boleh. Brigita tadi udah ya, minimal paper tahun berapa, boleh yang lama juga boleh. Karena ini masih dalam tahap latihan. Biasanya kalau skripsi 5 tahun. 5 tahun terakhir. Nggak ada? Oke. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Kalau bisa jangan keluyuran. Takut kena apa-apa di jalan ya. Dan semoga studi kalian lancar selalu. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima Itu kasih, Pak. suara-suara ngantuk tuh kayaknya tuh. Ya Pak.